Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak-bapak dan Ibu, kalau sudah ada ibu-ibunya. Kita ketemu kembali ya untuk mata kuliah bisnis statistik yang 4 SKS itu melalui Zoom secara asinkronus karena pada hari tanggal 16 Februari itu hari libur. Jadi saya akan menjelaskan melalui video ini beberapa hal, beberapa slides ya. Jadi kita untuk minggu kedua ini kita akan membahas statistik deskriptif ya, deskriptif ya. Jadi eh, kita beruntung karena minggu kedua ini materinya tidak terlalu sulit, jadi bisa dilakukan secara asinkronus dengan mudah. Saya punya sekitar bukan sekitar, pastinya adalah 99 slide ya, tapi itu slide yang mudah dan slide yang mudah dipahami atau self explanatory, dan saya akan menjalankan satu demi satu slide itu, sebagian juga saya lompatin, saya skip gitu ya, karena bisa dibaca sendiri. Tapi sisanya akan saya jelaskan dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi suplemen, suplemen karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa membaca lengkapnya pada buku textbook kita chapter 3 dan 4 ya mengenai statistik deskriptif ini dan melalui slide-nya. Jadi saya jelaskan mulai depan ya di sini ya penjelasan pengantar saja sini sebetulnya ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu eh, 40 menit ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini Bapak-bapak maupun Ibu ya, eh, kita mulai dengan judulnya ya, bisnis statistik. Nah, ini 4 SKS. Apa yang kita bahas pada minggu ini adalah statistik deskriptif ya, bukan inferensial. Jadi ini deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu. Oke. Nah, di sini menggambarkan data pastinya. Oke, lalu kita lihat di sini kita ingat lagi bahwa presiden of the class itu adalah Pak Victor ya, Pak Victor sebagai presiden. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan melalui Pak Victor, oke, atau langsung ke saya boleh juga. Ya, di sini eh, mulai chapter 3. Jadi chapter 3 itu bicara mengenai eh, kategorial data. Kita ingat kan ada 4 ya, Pak. Ya kemarin ya ada nominal, lalu ordinal dan lain sebagainya ya, 4 itu ya, 4 data kan kategori. Nah ini yang kita bicarakan adalah kategorikal yang pertama, yaitu nama dan lain sebagainya kita lihat. Oke, ini apa sih yang ada di sini gitu ya? Eh, Kira-kira kan ada 40 slide ya, tapi banyak yang bisa menjelaskan sendiri slide tersebut, khusus untuk chapter 3 ya. Jadi kita lihat di sini ya, eh, chapter ini menunjukkan bagaimana caranya untuk mendeskripsikan ya eh, variabel kategorial gitu ya. Kategorikal ya gitu ya. Eh, Oke, dan kita bicara banyak mengenai graf ya, gambar-gambar apa namanya, grafik-grafik dan lain sebagainya. Oke, di sini contoh di sini ya, ini langsung contoh bicaranya adalah di sini host ya. Jadi ini kita pengen lihat pengunjung dari website Amazon gitu ya, website Amazon. Di sini kita lihat eh, host mana yang mengirimkan lebih banyak visitor kepada Amazon gitu. Jadi Amazon itu menerima kan dari panggilan dari host mana saja gitu. Hostnya ini bisa dari Yahoo dan lain sebagainya gitu misalkan. Oke ya, jadi kita lihat di sini. Datanya adalah yang dilihat, yang kita statistikkan, yang kita lihat datanya itu sampai 188.000 lebih gitu kunjungan dari apa namanya dari audiensnya si Amazon gitu ya. Nah, lalu host adalah variabel kita dalam hal ini ya. Oke. Nah, kita harus describe variasi di hostnya itu sendiri. Kita lihat seperti apa. Jadi di sini ya hostnya ini roda datanya ini tanggal 1
bulan 1 2021 tanggal 2 dan tanggal 3 kira-kira seperti itu ya. Dan di sini kunjungannya seperti apa? Oh, dari MSN itu 478, dari total website lain itu 4536 gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dari portal ya, bukan website. Portal lainnya itu ya segini gitu ya, Yahoo dan lain sebagainya. Lalu pada hari berikutnya seperti ini. Nah, ini ada data yang kita punya dan kemudian kita lihat sebetulnya kita bicara di sini adalah frekuensi dan relatif frekuensi. Relatif frekuensi itu adalah nanti dalam prosentase gitu ya. Kita lihat berikutnya. Kita lihat nanti bisa diulang lagi kan. Kalau ada rekamannya gini, jadi saya nggak perlu lama-lama, cepat-cepat saja. Kita lihat di sini, type Amazon.com ini artinya dari di luar apa namanya ini, host yang lain ini ya, di luar portal yang lain ini, itu ada orang-orang yang mencari Amazon.com mungkin dari tempat lain ya, atau mengetik sendiri di browsernya kan gitu ya. Itu ternyata lebih banyak ya frekuensinya segini. Lah proporsinya kan dalam bentuk prosentase kan, proporsi itu ya sekian persen gitu ya, 47%, lalu msn.com. Nah, lalu ini adalah data yang tadi, data tadi kita kelompokkan menjadi seperti ini gitu ya. Kita lihat ya, eh, kalau kategorinya sama, ya kan, frekuensi gitu ya. Nah, ini frekuensinya masing-masing host, masing-masing portal gitu ya, itu segini jumlahnya, ya. Oke, dan kemudian kita lihat di sini relatif frekuensi ini 89.000 ini adalah 47%, ya kan kira-kira ya. Oke, ada di proportion kita lihat. Ini kan gitu. Jadi itu bagaimana cara kita mengelompokkan data kategorikal ya, gampang ya. Dan kemudian kita lihat di sini kalau kita mau membicarakan kebiasaan student ya, kebiasaan mahasiswa atau siswa belajar gitu ya. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang hanya sebelum eksam. Kalau kita lihat seperti ini, eh, cara menggambarkannya ini kelihatannya yang mungkin yang setiap hari adalah yang ini ya, cuman segitiga ini, yang ini adalah segitiga ini yang once a week ya. Lalu yang ini adalah yang only before exam. Nah, pentingnya apa? Soalnya nanti kita bisa lihat ini ya, kalau kita ya ada grup A, ada grup B, dua grup ya yang terpisah. Jadi mahasiswanya atau siswanya ada A1 sampai A18, B1 sampai B19. Lalu dikelompokkan, ada yang belajar tiap hari, ada yang once a week, ada yang dan seterusnya ya. Kita lihat di sini dengan skornya seperti ini ya, jumlahnya gitu ya. Jadi kita refer ke yang tadi, punya frekuensi dan kemudian proportion. Nah, kita lihat itu nanti kita lihat lagi nanti setelah beberapa slide. Jadi di sini slide-nya mungkin agak lompat-lompat, tapi ke depan, ke belakang, depan, belakang. Tapi kita kalau kita bisa ikutin utasnya dengan baik ya, urutannya dengan baik, kita bisa memahami dengan lebih cepat. Jadi di sini bar chart and pie chart itu kita simpulkan di sini ya, nanti apa namanya ada dua tipe ya, bar chart dan pie chart. Apa sih bar chart itu? Kita lihat kayak gini, bar chart itu horizontal atau vertical bar. Jadi namanya aja bar ya, balok-balok begitu ya. Dan juga disebut Pareto chart kadang-kadang. Oke, ya. Itu saja nanti dibaca lagi nih. Bisa. Nah, ini salah satu contoh paling gampang kan. Bar chart yang vertikal. Jadi dari 10 host tadi, MSN gitu ya, lalu yahoo.com tadi kan dari contoh kita yang di depan tadi ya, ingat yang visit Amazon tadi. Jadi makanya ini tadi slide-nya di sini tuh memang lompat-lompat, tapi kalau kita memahami dengan baik, kita bisa ngikutin eh, cara mereka, cara slide ini menggambarkan dan kita memahami apa sih yang disebut. Ini tadi kan kita karena ngomong barcat kan, ya kan. Jadi setelah kita paham barcat, oh kita masukkan yang tadi ke dalam barcat seperti ini ya. Oke, nah lalu di sini barcat tadi ada dua ya, vertikal sama ini horizontal gitu ya. Horizontal seperti ini ya. Dan kemudian, nah kategori dari salah satu kategori other host yang tadi kita lihat kan, kalau kita lihat ke depan tadi, coba ya kita lihat lagi ya, yang other host. Nah, other host itu kan sekian ya, 63.000 atau 33%. Nah, di sini nih
mendominasi sebetulnya ya. Ini kelihatan panjang kan 63.000 kan di sini 60.000 ya 63.000. Jadi di sini dari host yang apa namanya host yang ada MSN segala macam itu ada sekian, tapi ada yang khusus di luar yang ini itu jumlahnya besar. Itu cara bacanya. Jadi ini kelihatan bahwa oh MSN Yahoo itu nggak berperan dalam hal ini. Yang berperan adalah khusus lain yang kecil-kecil. Oke, ya kira-kira cara bacanya. Ya, dan kemudian ini adalah hal yang lain. Ya, oke. Eh, hal yang lain ya gitu ya. Kita lihat di sini. eh, ini bukan menggambarkan distribusi, ya kan? Ini bukan menggambarkan distribusi, tapi apa? Ini adalah menggambarkan sales. Jadi sales 2001, 2002, 2003. Ini tidak bisa kita treat, kita perlakukan seperti tadi. Jadi terus di apa namanya kalau tadi kita lihat ya dari sini kan kelihatan oh ini besar gitu ya. Ya ini bisa juga sih. Begitu ini paling besar di 2003 gitu. Tapi ini bukan distribusi dari misalkan ini setara total berapa lalu porsinya berapa tidak begitu. Ya. Oke. Oke. Nah, kita lihat berikutnya adalah pie chart ya. Tadi kita lihat apa namanya? eh, yang ini kan bar chart kan, sekarang pie chart. Pie itu kue kan ya. Jadi di sini kenapa sih pakai pie chart ya? Karena wedges-nya susah kalau di eh, apa namanya dikategorikal ya, gitu ya. Sorry, bukan wedges-nya yang susah. Wedges-nya susah kalau kita lihat pakai bar chart gitu. Tapi kalau pakai circle itu akan lebih gampang, ya kan? Kalau kita harus membandingkan gitu ya, eh, itu akan lebih gampang ya membandingkan weight angelsnya dari wedges-nya si apa namanya potongan dari pie chart itu dibanding dengan barnya gitu ya. Oke, dibanding dengan potongan bar. Kita lihat di sini ya kan top 10 host gitu ya. Jelas ini ada maksimumnya kan 10 host, ada semestanya gitu kira-kira semesta ya bukan maksimal, sorry. Nah, jadi di sini kita lihat nih eh, kita lihat langsung kelihatan kan, oh dari msn.com itu seperti ini lebih banyak dibanding Yahoo. Tapi ingat bahwa ini dari data yang depan tadi tidak melibatkan others host ya, host lain tidak masuk. Jadi di sini memang tergantung semestanya di sini top 10 host gitu ya di luar other kan gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini ya. Nah, kalau others dimasukkan gimana? Oh, others itu mendominasi. Kelihatan kan tadi juga kan ya. Tapi di sini lebih jelas kita langsung lihat yang tadi seperti ini yang menjadi seperti ini ya. Begitu masuk other host. Oke. Nah, itu dan pie chart all visit ya. Nah, ini type ini artinya dia ngetik di browsernya gitu ya ke www.amazon.com gitu. Itu sekian banyak, setengah ya karena mereka tidak perlu mencari. Sedangkan di sini mungkin dari host yang lain dia cari dulu Amazon gitu atau minta tolong host ini untuk mendirect ke atau menghubungkan ke Amazon gitu kira-kira ya. Tadi ini kan 74% tadi ya kalau nggak salah ya. Sorry 47% tadi ya di sini ya. Oke, kalau kita lihat data di depan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian ada satu yang penting yang kita harus perhatikan ya. Prinsip dari suatu area. Jadi kita itu eh, kalau membuat ini contoh ya, ini dibaca saja nanti dipahami di sini ya. Nah, kalau contohnya di sini yang violating atau melanggar ya, prinsip area itu adalah contohnya seperti ini nih. Jepang 82,8, Netherlands 34,4. Tapi gambarnya sama kan. Sebanyaknya botol juga 3 gitu ya. Ini melanggar eh, prinsip area karena harusnya yang 82 ini digambarkan lebih besar. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Demikian juga di sini nih. Ini ini menggambarkan yang waktu itu saya pernah cerita berbohong dengan statistik gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kelihatannya seolah-olah sama gitu ya. Central, North East, South, West gitu ya. Tapi kalau kita eh, kembalikan kita lihat ininya apa namanya startingnya gitu ya. Nah, startingnya kita lihat kan ini 30.000, ini nol gitu. Kalau startingnya 30.000, kelihatannya South ini jauh lebih besar, ya kan?
sekilas kita tidak lihat skalanya di kiri kanan ya, di kiri bawah ya, sorry di kiri ya, itu kelihatannya wah ini leading banget gitu South. Padahal begitu skalanya menjadi nol ya, ini dengan ini sama ya, datanya sama, kelihatan bahwa South itu ya dia bagus, tapi dia tidak leading banget gitu ya dibanding yang lain. Jadi ini kenapa yang disebut prinsipal area itu penting ya. Jadi supaya tidak terjadi seperti ini. Kalau seperti ini kan kita bisa, misalkan saya orang South gitu ya, orang dari selatan, saya akan ngomong, lihat nih, orang selatan tuh jauh lebih hebat dibanding orang-orang Central, North East maupun West kan gitu ya. Padahal sebetulnya enggak gitu ya. Itu ya, itu yang harus kita perhatikan kenapa area prinsipal itu penting. Dan kemudian di sini ya, eh, apa namanya, kita belajar melalui 4Ms. Jadi motivation, method, mechanics maupun message. Ini kita pelajari begini. Motivationnya itu adalah pertanyaannya gitu ya. Apakah salah satu tipe kendaraan itu cenderung untuk kalau kecelakaan dia apa namanya lebih mungkin rollover ya atau terguling dibanding yang lain kan gitu ya. Nah, itu motivation. Sedangkan metodenya kita harus ini metodenya bagaimana menjawab yang ini gitu ya. Eh, adalah ini mengumpulkan data dari fatality analysis reporting systems gitu ya. Eh, Lalu kita buat grafiknya seperti ini kan ya. Jadi ini merek mobilnya atau modelnya Cherokee, Chevrolet, eh, Large Truck, Ranger, Other ya. Kita lihat di sini berapa kali sih rolling overnya, tergulingnya berapa kali. Ini jumlahnya kan gitu ya. Ini persentase. Ini kita yang lihat yang pertama tadi sama kan ya gitu ya. Nah di sini lalu kita taruh dalam uh, bar chart kan ya, bar chart kita lihat dari sini yang paling banyak ini ternyata fatal rollover accident gitu-gitu ya. Jadi apa message-nya? Message-nya adalah kesimpulannya. Jadi ini ya, fraud, fraud lagi, Ford Ford Bronco ya, itu involved in more than twice. Jadi dia terlibat dalam lebih dia terlibat lebih dari 2 kali dibandingkan yang lain gitu ya, dibandingkan jumlah yang lain gitu ya. Kita lihat di sini kan, ini kan Ford Bronco-nya banyak banget sampai 120, sedangkan yang lain maksimum 50 kan kira-kira gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini Ford Broncos itu memang lebih sering tend to apa namanya rollover accident gitu, prone ya, prone itu ada kecenderungan gitu ya. Oke, kita lihat ya, eh, tadi 4M, metode 4M tadi, kita lihat pertanyaannya, motivationnya, kita lihat metodenya, kita lihat mekaniknya, bagaimana caranya, dan kemudian kita lihat hasilnya. Apa hasilnya? Yaitu message. Ford Broncos were involved in more than twice. Jadi 4M tadi itu kita pakai di dalam kuliah ini ya, dalam statistik ini nanti masih ada lagi di belakang-belakang untuk menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan materi yang sudah diajarkan gitu ya. Nah, ini ada lagi nih motivationnya smartphone gitu. Tapi ini saya tidak bahas ya, dibaca saja karena ini self-explanatory gitu ya. Mekaniknya pakai apa? Pakai pie chart ya, kelihatan di pie chart ini berapa yang besar gitu ya. Dan kemudian message-nya apa? Itu ada dari kesimpulan dari mekaniknya ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian ini topik yang lain masih dalam categorical data ya, masih data kategorikal ya. Itu ada mood dan median. Kita harus bedakan mood dan median. Mood itu apa sih? Yaitu yang frekuensinya paling banyak, kejadiannya paling banyak. Oke. Itu dibentuk kalau dalam bar chart itu paling panjang ya. Dalam pie chart itu widest yang paling lebar gitu ya. Oke. Ya. Tapi kadang-kadang ada kejadian frekuensi paling tingginya itu bisa aja 2 kali, dua kategori gitu ya. Misalkan kategori A frekuensinya 10, kategori B frekuensinya 5, kategori C frekuensinya 10 lagi. Nah, itu disebut bimodal ya, atau 2 kali ya. Itu ya. Lalu median itu sebetulnya untuk nominal nggak bisa ya. Datanya harus
ordinal, SD, SMP, SMA, kayak gitu ya contohnya kemarin kan, ordinal. Nah, di sini median itu nggak sama dengan mode ya. Mode itu yang paling banyak keluar, paling sering keluar gitu ya, paling banyak frekuensinya. Tapi median ini rata-ratanya gitu ya. Kita lihat sekarang ya. Eh, sorry, bukan rata-rata, dia tengahnya ya, tengahnya. Kita lihat di sini ya, contoh ini ya. Ini moodnya kalau seperti ini ada 13 mahasiswa gitu ya. Dan kemudian grade-nya di sort ya, diurutkan. Yang dapat A berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini A ini. 6A ya. Ini kayak nanti bakalan apa mata kuliah kita ini kira-kira begini. A-nya lebih banyak gitu ya. Oke, dan kemudian B-nya berapa? Satu, 2, 3, 4. C-nya berapa? Satu, 2, 3. Cuma 3. Nah, moodnya apa dari gambaran data ini? Moodnya adalah A, ya kan? A. Kenapa A? Karena A-nya 6 kali. Ya, paling banyak gitu ya. Sedangkan mediannya mana? Mediannya adalah yang tengah-tengah. B. Kenapa? Ini ada 13 kan? 6 di kiri, 6 di kanan, tengah-tengah adalah B. Jadi, ya median itu nggak selalu sama dengan mode-nya gitu. Oke? Ya, kita lihat begitu. Ya. Baik, berikutnya adalah best practice dibaca saja karena ini adalah penjelasan yang self-explanatory. Ya, kemudian ya, pitfalls demikian juga ya, apa yang kadang-kadang membuat kita jatuh gitu ya, kita salah gitu ya. Oke, itu juga dibaca saja self-explanatory dan kemudian chapter 4 ya, chapter 4 to describing numerical data. Jadi di sini kita masuk ke data numerik yang mana ini agak relatif lebih menarik walaupun lebih susah. Ya kita lihat di sini. Ya overview bisa dibaca nanti langsung ke contoh. Ya ada main case ya. Ini adalah kasus utama ya. Sampai di belakang nanti kita balik-balik ke sini lagi. Pertanyaannya adalah Apple iPod ya, Shuffle 4th Gen gitu. Dia klaim bahwa dia bisa memuat 500 lagu dalam 2 gigabyte space gitu. Jadi isinya space-nya kecil 2 giga gitu ya. Kan kita lihat kalau itu kan 128 giga kan gitu ya di laptop kita contohnya. Nah, ini Apple iPod yang cuman kecil sebegini dia bisa 500 lagu. Percaya nggak kita? Nah, itu persoalannya kan. Ya, nanti kita lihat nih sambil jalan. Nah, apakah kita percaya gitu ya? Nah, untuk menjawabnya ya kita harus paham typical length. Jadi secara typical length itu panjang dari sebuah lagu ya. Tipikalnya ya dari beberapa lagu panjang banget, beberapa lagu pendek kan gitu ya. Lagu paling panjang itu kan kalau zaman saya kecil dulu anak ayam turun 1 juta gitu itu kan panjang tuh dibaca sampai turun 1 kan gitu ya. Nah, ini juga ada tapi tidak begitu ya tadi bercanda. Nah, jadi di sini kita bisa lihat summary statistiknya. Contoh di sini subset ya, subset ya. Ini bukan data totalnya ya. Ini judul lagunya My Friends itu eh, D. Williams, saya nggak tahu Williams ini yang mana. Up the Road Eric Clapton. Nah, kalau Eric Clapton saya tahu ya. Oke. Dan kemudian yang ini saya juga nggak tahu ya. Yang rock saya nggak tahu, saya nggak terlalu suka kecuali Eric Clapton gitu ya. Nah, di sini size-nya megabyte dan panjangnya ini. Ya gitu. Kita lihat di sini ya bahwa size ini nantinya maksimum kan 2 giga ya untuk 500 lagu. Ini cuma 5 lagu sih. Nah, kalau 200 apakah cukup gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nanti pelan-pelan sambil jalan. Oke, di sini sebelum kita sentuh lagi kasus itu, kita pergi ke sini nih. Ada yang disebut summaries of numerical variables ya. Nanti kita punya minimum, lower quartile, median, upper quartile, sama maksimum gitu ya. Dan habis itu ada upper minus lower gitu. Kita lihat di sini. Ini kalau even number ya. Datanya ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bukan soal lagu tadi ya. Lagu nanti belakangan dibahas lagi. Ini ada 10 data gitu ya. Kita harus menentukan minimum, lower quartile, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini. Ini jumlahnya 10 kan, 1 sampai 10. Minimumnya mana? Minimumnya kita lihat eh, sorry, belum belum minimum ya. Kita lihat dulu di sini. 9
eh, buletin. Kenapa? 16 sama 17 kenapa? 20 kenapa? Kita lihat di sini nih. Nah, jadi yang dua itu minim, ini kan angkanya, sorry, saya lupa, susah nanti penjelasannya ya. Ya, ini kan angkanya lompat-lompat ya, 2, 17, 16 gitu ya, naik terus turun lagi 5, 9. Nah, kita urutkan di sini ya. 2, 5, 9 urutkan makin lama makin besar kan gitu ya. Kita lihat di sini, maka di sini 2 adalah minimum kan. Pasti ya kita udah paham ya. 2 sama 25 dia paling kecil. Nah, di sini kita lihat tengah-tengahnya di mana? Itu adalah eh, lim, percentile ke 50 ya. 50, 50th percentile kan gitu ya. Ini pas di tengah nih. Nah, karena angkanya jumlahnya adalah genap, maka di sini antara 5 dan 6. Karena sebelum 5 ada 4, setelah 6 ada 4 kan gitu ya. Maka ini dijumlah dibagi 2. Oke. Nah, nah ini 20 apa ini? Nah, ini adalah low lower quartile ya di sini. Ini adalah seperempat kira-kira. Kalau ini tadi ini kan 10, ini separuhnya di sini kan. Nah, dari sini separuhnya di mana? Di 9, ya kan? Ini kan 2 ke sana, 2 ke sini kan gitu ya. Dan di sini kemudian apa? Ini yang upper ya, quartile ya. Demikian juga ini kan ini ini 2 gitu ya. Nah, ini juga 2 terhadap 5 kan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat seperti itu terhadap yang tadi ya. Terhadap 5 yang ini tadi kan juga 2 ya. Sorry, ini 2 ya. Satu ini 2 ya terhadap 17, ini 2 terhadap 16. Oke. Nah, kita lihat sekarang maksimumnya adalah 25 ya. Pastinya begitu. Nah, bagaimana kalau jumlahnya odd atau ganjil? Angka-angka data-datanya ini berjumlah ganjil. Tadi kan berjumlah gelap, genap tuh ya. Ini berjumlah ganjil. Ada datanya ada 11. Bagaimana menentukannya? Lebih gampang. Ya. Yang di tengah ya, 16 ini eh, tentunya yang mediumnya ya, sorry, bukan medium, mediannya ya, yaitu persentile ke 50 ya, median gitu ya. Dan di sini adalah minimum tetap di sini pas ini 22 kan gitu ya. Ini juga demikian 1, 2, 3, 4 ini 5, 5 kan gitu ya caranya ya. Nah, ini juga uppernya gitu ya. Lalu kemudian ini maksimum. Itu cuman untuk mensamerikan suatu data. Ya, kenapa kita butuh ini? Kita nanti akan perlu waktu kita bicara mengenai box plot ya di belakang. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, median ya ini ada penjelasannya nanti dibaca. Kemudian ini contoh gitu ya. Kalau di sini ada 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, mediannya itu 6, bukan rata-ratanya ya. Median itu bukan rata-rata, bukan average. Nanti kita akan bicara average, tapi di sini belum. Oke. Nah, di sini kalau bagaimana kalau angkanya ini genap, ini kan ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada 8 gimana? Tengahnya yang tengah ini dua-duanya ini dijumlah lalu bagi 2 ya. Oke, median common percentiles, kemudian kita bicara ya lowernya adalah percentile ke 25 tadi ya. Kita udah ikutin kan tadi ya di sini ya. Ya kan? Ke 25 itu di sini sebenarnya 25% gitu ya kira-kira dari ini, cuman ini dikatakan 50 ke 50 itu artinya 50% sebetulnya kira-kira seperti itu ya. Oke. Balik lagi ke sini ya, lower sama upper, dan kemudian ada interquartile ya di sini ya, IQR yaitu eh, persentil yang ke 75 dikurangi yang ke 25 ya. Oke, di situ kira-kira. Di sini ya, lalu kita lihat di sini kemudian contohnya ya, 7 IQR-nya gimana di sini. Kita lihat ya, minimumnya itu lower apa namanya persentilenya ya, LQ-nya itu, lalu maksimumnya sekian. Di sini kita lihat ya, kalau eh, persentil ke 75 berapa nilainya? 20 kan. Persentil ke 25 berapa? 9. Jadi AQR-nya berapa? 20 kurangi 9. 20 di sini dikurangi 9 di sini ya. Karena rumusnya adalah 25, 70, ke 75 dikurangi ke 25. Oke.
Nah, range ya itu minimum kurang, sorry maksimum kurang minimum ya pastinya ya. Yang ke 100 persentase ke 100 ini max tadi kurangi minimum. Jadi di sini berapa? Adalah 23 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini eh, maksimum ya. Tadi ini balik lagi ini ke case utama kita tadi yang lagu 5 lagu tadi. Bagaimana cara kita eh, presentasikan untuk summariesnya adalah minimumnya sekian, lower quartile. Nih saya kembalikan ya kalau tadi mungkin di sini bisa balik lagi lebih mudah menjelaskannya. Oke, di sini ya 500 lagu tadi. Nah, kita ambil 5 dulu ya, 5 ya. Subset dari datanya. Ini contohnya size MB-nya sekian banyak dari 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita gambarkan secara summary, itu ada di sini nih. Ya, tadi penjelasan percentile udah jelas ya. Median juga udah jelas kan. Nah, kita lihat di sini ini minimumnya berapa lower quartile yang tadi yang 20 ke 25 tadi itu sekian. Karena ini diurut dari atas ke bawah ya. Oke. Ya. Nah, mediannya sekian gitu, AQR-nya sekian kan tinggal ditarik dari sini ya, dari urutan tadi kan caranya. Ingat nggak? Yang ini kan ya, ingat ya caranya. Tapi jumlah MB-nya yang dibuat kayak gini, megabyte-nya, ya. Oke. Nah di sini kita dapat summary statistik song sizes-nya ya seperti itu. Nah lalu kita bicara mengenai average ya. Ini hal lain lagi ya. Jadi ini berhenti sebentar di sini, nanti nyambung lagi. Kita lihat tadi di sini ya, min kan masih kosong di sini ya. Min itu kita bahas sekarang. Average itu apa? Ya, average itu rata-rata sebetulnya kalau bahasa Indonesia, jelas ya. Kan misalkan kita punya data sejumlah N, maka rata-ratanya gimana? Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN. Kita jumlah semua, dibagi N-nya berapa jumlahnya data. Ya, oke. Ya, di situ ya contoh data adalah ini, gitu ya. 2, 5, 9, 15, 16, dan sebagainya. Kalau ditanya min-nya atau rata-ratanya, gimana? Tinggal kita jumlah ini, lalu kita bagi jumlah ininya kan. Jumlah datanya 10 kan, 1, 2, 3. Lalu angkanya berapa? 2, 5 tambah 15 dan seterusnya dibagi 10 ya. Hasilnya berapa? 15 gitu ya. Kira-kira kan gitu ya. 14,9 tuh jatuhnya di 15. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian di sini minimum tadi ini persentil ke 50 eh, apa namanya? eh, mediannya tadi ya di sini gitu ya. Nah, lalu di sini persentil ke 25 sama 75 sama maksimum kita lihat di situ ya. Nah, kita punya tadi kan rata-ratanya di sini nih di 14,9 ya, somewhere di sini gitu ya. Di atasnya ini sorry. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat berapa besar sih simpangan datanya? Yaitu kita lihat pakai apa? Varians. Variasinya seberapa besar gitu ya. Menyimpangnya berapa besar, deviasinya berapa besar gitu ya. Nah, varians itu adalah Y1 kurangi Y rata-rata disquarekan gitu ya, dibaginya N minus 1. Rumusnya nanti dipelajari pelan-pelan ya. Y, y, Y bar itu adalah rata-rata Y1 yang tadi ya. Kan ini ya, Y1-nya kan 2 gitu ya. Nah, oke, dan seterusnya. Kita lihat di sini, kita masukkan ya. Variansnya itu berapa? Adalah 20.035,67 dari data-data ini. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini ya. Eh, apa namanya? Kalau sorry ini tadi kok segini ya variansnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena kita bagi. Nah, di sini ya, kita lihat di sini varians. Nah, ini squared kan. Ini kan datanya tadi minus, sorry minus. Di square kan, minus 3 gitu ya. Jadi data yang 4 gitu ya, satunya 4 gitu ya. Eh, dikurangi 7 berapa dan lain sebagainya. Kalau kita cuma punya 5 data seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu ya, eh, kita jumlah value-nya ada 35, Y, Y apa barnya atau
rata-ratanya adalah 7 kan gitu ya. Ini set data yang berbeda dengan ini ya Bapak-bapak dan Ibu ya. Ini jumlahnya ini S2 S square-nya. Sedangkan ini datanya data lain ya. Nggak sama dengan ini kan, nggak ada nolnya kan di sini ya. Tapi di sini ada nolnya kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau datanya 4, 0, 8, 11, 12? Kita mau cari minnya dan kita rata-ratanya dan kita cari variansnya. Kita lihat di sini ya, eh, eh, kalau jumlah ini semua jumlah datanya, jumlah angkanya, jumlah isi datanya itu ada 35, maka rata-ratanya 7, wajar kan? Karena ininya 5, maka 35 rata-rata 7. Nah, di sini deviasinya berarti 4 dikurangi 7. 0 kurangi 7. Ini kan deviasi dari data 0 ke 7 kan gitu ya. 8 kurangi 7 dan lain sebagainya. Nah ini 0 pastinya deviation. Karena kalau semua dikurangkan otomatis di tengah kan gitu ya. Di min-nya kan gitu ya. Nah square-nya itu dipangkat duakan. Kenapa? Supaya tidak ada negatif sebetulnya ya. Square-nya adalah ini. 9, 49, 1, 16, 25. Nah, mencari S square atau varians itu gimana? Tadi kan kita lihat varians tadi, ya kan? Ini semua dijumlahkan yang simpangan tadi dibaginya n minus 1. Nah, ini semua dijumlahkan. Ini ini semua dijumlahkan kan? Ini berapa jumlahnya? 100 kan? 9 tambah 49 ini 100. Nah, variansnya adalah 100 dibagi 5 minus 1. Karena datanya ada 5 dikurangi 1 berdasar rumus yang ini. Rumusnya gimana? Nggak usah kita pikirin. Ini matematik banget gitu ya. Jelasinya bisa eh, perlu 4 SKS gitu ya. Daripada kita pusing ya. Mending kita pakai rumus ini. Oke? Nah, di sini artinya variansnya 25. Nah, standar de lalu kita bicara standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians itu. Kenapa? Nanti supaya standar deviasi ini tidak pakai square ujung-ujungnya. Itu kayak kayak nanti kita lihat kenapa kita butuh varians dan kita butuh standar deviasi itu ya. Oke, di sini ya untuk song size ini balik lagi ke kasus kita yang lagu tadi. Minnya adalah sekian, variansnya sekian, standar deviasinya akar dari itu. Kalau Bapak-Bapak mau mencoba nanti silakan dihitung dari data 5 yang di depan tadi ya. Yang depan tadi yang song size ya, ukuran dari song, dari lagu ya. Oke, nah ini contoh lagi yang lain gitu ya. Tadi kita 4M kan motivation. Nah, kita bikin MM tapi MM ini bukan bukan MM yang 4M tadi ya, bukan. Ini MM ini coklat ya, tahu coklat MM yang itu kan yang enak itu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa eh, butir coklat MM yang diperlukan untuk mengisi sebuah bag eh, bag itu apa? Tas ya atau bungkus ya yang isinya adalah yang beratnya adalah 1,6 ounces gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Kita lihat nih. Ah, jadi kita ambil sampel ya 72 plain coklat ya ya. Oke, diambil dari berbagai macam bungkus gitu ya, 72 bungkus diambil dari 72 bungkus gitu ya. Eh, supaya kita bisa dapat rata-ratanya ya. Nah, dan juga ininya apa namanya? Koefisien variationnya. Kita lihat nih berikutnya. Itu metodenya begitu ya. Lalu kita hitung kan gini. Mekaniknya ya, ini metodenya begitu, mekaniknya adalah setelah kita ukur 72 tadi kita hitung rata-ratanya 0,86 gram per butir, rata-rata per butir ya. Nah, standar deviasinya 0,04 gitu dari 72 ini. Datanya kayak apa? Udah nggak usah kita perhatikan, tapi kita perhatikan di sini caranya. Nah, standar deviasi itu kecil kan? Kalau kita lihat koefisiennya, kita bicara di sini koefisien of variation ya. Nah, 0,04 gram itu variasinya atau standar deviasinya tadi. Kalau kita bagi 0,86 gram rata-ratanya, maka hanya 4% kira-kira variasinya. Ya. Nah, karena variasi di bawah 5% itu dianggap kecil, maka apa yang terjadi? Ya, karena standar deviasinya itu di bawah 5% gitu dibandingkan dengan mean, dengan rata-rata, ya, maka kita eh,
bisa bilang bahwa 53 butir itu sudah cukup untuk mengisi sebuah tas atau sebuah bungkus dari Kenapa begitu? Karena 1,6 ounces itu kan yang tertera di bungkus gitu ya. Itu kan eh, kalau kita konversikan menjadi gram itu adalah 45,36 gram. Nah, karena tadi per butirnya itu beratnya 0,8 gram, 0,86 gram, maka tinggal dibagi saja jumlah 45,36 gram isinya tadi, isi tas itu dibagi dengan 0,86 rata-ratanya, yaitu maka munculnya berapa? Munculnya adalah 53. Jadi dalam satu bungkus itu isinya 53 yang bungkus yang beratnya 1,6 ounces ya atau 45,36 gram ya. Itu pasti 53. Kenapa? Berdasar hitungan statistik ya. Tadi rata-rata berat dari atau bobot dari satu butir itu tadi adalah sini 0,86 gram. Memang ada variasinya. Pertama, kedua itu mungkin nggak sama. Tapi variasinya kecil banget. 0,04 gram. Yaitu koefisiennya hanya 5% gitu. Maka dianggap saja sama gitu. Statistik itu seringkali melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Oke. Nah, di sini kemudian kita perlu histogram. Histogram itu sebenarnya mirip dengan bar chart ya. Cuman dia eh, continuous ya datanya ya. Kalau bar chart tadi kan eh, discrete gitu ya, tidak continue. Contoh di sini ya, song sizes gitu ya. Kita lihat di sini kita taruh seperti ini gambarnya. Jadi continuous saja gitu ya. Size di MB-nya. Ini apakah apa namanya? Tiga itu 3 MB gitu. Ini kan 3,1, 3,2 gitu ya. Itu semua dikelompokkan dalam tiga gitu. Paham ya? Jadi dalam tiga ini ada 3,1, 3,2, 3,3, 3,3,5 gitu ya. Oke, dari MB. Megabyte. Jumlahnya berapa yang di antara 3,00 sampai 3,999 itu adalah 1.000 gitu ya. Dan di sini adalah 4,00 sampai 4,9999 itu adalah di sini ya. Adalah 1.400 lebih 1.500 kira-kira. Nah, histogram itu hati-hati cara bacanya ya karena tadi ya di sini ini 4 itu bukan 4 artinya. Tapi 4,0 sampai 4,999 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini ada beberapa lagu itu yang sangat outliers di sini. Ini 10 ya. Ada juga yang di sini satu gitu ya, 1 megabyte, pendek banget tuh lagu gitu ya. Nah ini panjang banget tuh lagu gitu. Tapi ini jumlahnya kan nggak banyak nih. Itu outliers ya kita lihat di sini ya. Ya, oke. Ya. Dan kemudian kita lihat ya, di sini area ini kan putih semua kebanyakan, yang isi hanya kecil ya gitu ya. Jadi nanti itu akan menunjukkan apa namanya outliersnya di mana. Ya, di sini ya, kalau tadi intervalnya satu-satu gitu ya, ini satu satu ya dari 2 ke 3 gitu ya. Bagaimana kalau intervalnya dikecilin gitu ya? Oke, ini yang satu-satu tadi. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3. Bagaimana kalau apa namanya intervalnya ini kan 1 megabyte ya? Intervalnya dikecilin menjadi 0,5 megabyte. Jadi satu ini artinya setengah kan gitu ya? Kalau satu di sini ini kita lihat nih 2 dibagi 2 jadi setengah-setengah kan gitu ya? 0,5 megabyte. Bagaimana? Bagaimana kalau seperempat? Ini 2 itu kan mulai duanya dibagi 4 jadi ini seperempat seperempat itu kelihatan makin continuous makin apa apa namanya makin tidak diskrit makin tidak terputus kan gitu ini lama-lama kalau ini bukan seperempat megabyte tapi misalkan cuma 0,01 megabyte ini akan jadi garis ya kira-kira seperti itu bapak-bapak bagai atau ibu-ibu dan ibu-ibu ya untuk histogram itu gunanya oke nah kenapa kita pakai histogram kenapa kita tadi bicara lower quartile dan lain sebagainya, itu adalah untuk menaruh data dalam suatu grafik yang menarik. Jadi ada yang disebut whisker di sini ya, whisker itu batasnya di sini ya. Di sini whisker apa namanya? Whisker itu apa dalam bahasa Indonesianya ya? Whisker itu adalah eh, garis yang di sini nih ya, yang ada di sini gitu yang membedakan
di sini dengan outliers ya, menuju outliers. Nah, whisker itu ada yang atas dan bawah. Yang bawah itu yang minus eh, sampai dengan minus 1,5 AQR. Jadi lower apa namanya, ingat IQR tadi kan adalah upper minus lower quartile kan. Jadi data yang ke bawah di sini itu ada ditaruh di whisker nanti ya. Demikian juga di sini ini IQR-nya kan tadi ya kita lihat upper minus lower kan gitu ya, tadi ingat ada jumlah angka-angkanya nantinya. Whiskernya itu sampai dengan plus 1,5 IQR. Ini cara bacanya ya. Nanti gimana lihatnya gitu ya. Oke, ini baca aja. Nah, kita lihat seperti ini nanti. Ya. Jadi di sini whisker itu terletak outliers yang udah kita anggap outliers di situ. Di sini outliers juga. Ini adalah data-data yang utama yang kita perhatikan. Kita lihat di sini kan. Ya, di sini kotak di sini. Itu adalah ini kan kurang lebih. Sedangkan mulai di sini itu ada outliers ya ke sini gitu ya. Jarang banget tuh ada lagu yang panjangnya misalkan size-nya 22 megabyte itu jarang banget walaupun ada gitu mungkin hanya satu di dunia ini atau dua gitu ya. Oke, nah eh, kita lihat juga kalau di sini ya di sini adalah eh, ini sama sih sebenarnya kita lihat ini adalah nanti untuk menjelaskan berikutnya adalah moods-nya ya. Eh, Isolated peak-nya ada di mana sih? Peak-nya ada di sini kan? Ya, peak-nya ada di sini. Puncaknya ada di sini, gitu ya. Ya, oke. Nah, lalu menjelaskan ada yang satu peak, ada yang banyak peak gitu ya. Tapi itu kan ini satu lah ya, di satu peak udah biar aja. Nah, dua misalkan nanti ada lagi di sini gitu misalnya. Kalau hal lain bukan yang soal lagu ya. Soal lagu ini ya. Oke, ini soal yang tadi ya, case di depan tadi. Dan kemudian kita lihat simetri dan skewness ya, kita lihat di situ ya. Nah, apa namanya? Kita lihat ya. Kalau kita lihat moodnya itu adalah antara 3 dan 4 megabyte. Kita lihat di sini moodnya. 3 sampai 4 ini yang paling banyak kan? Bener nggak? Itu mood kan? Ya, ingat kan yang depan tadi mood itu yang paling banyak muncul ya gitu kira-kira. Nah, di sini ya eh, juga disebut right skewed ya. Kenapa? Karena di sini sebelah kanannya itu panjang banget nih area kosongnya ya. Nih kayak gini panjang. Sedangkan di sini kan jumlah lagu, apa ukuran lagu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi di sini paling kecil di sini. Ini kecil kan. Ini skewed ke kanan gitu. Jadi dia kanannya itu yang kosong gitu ya. Kira-kira itu artinya ya. Oke. Ya. Oke, dan kemudian distribusinya tadi moodnya itu 3 sampai 4 ya. Dan kemudian ini topik yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sorry memang lompat-lompat, tapi tadi untuk menjelaskan step by step itu lebih gampang ya tadi ya. Nanti kita simpulkan berapa lagu yang ada gitu. Oke, nah ini executive composition, ini lagi 4M tadi, motivation, lalu kemudian, sorry, motivation dan kemudian method, mechanics dan kemudian message. Ini bapak-bapak baca sendiri. eh, udah tadi kita udah belajar hal ini. Jadi supaya cepat ya, bapak baca ini dan ini self explanatory jadi gampang. Dan kemudian ini kita bicara mengenai topik lain, shape of distribution. Jadi distribusi itu bisa berbentuk macam-macam gitu ya. Tapi yang paling sering muncul adalah distribusi dalam bentuk lonceng. Ini nanti kalau kita bicara kurva normal itu adalah seperti ini. Nah, empirical rule atau rumus secara empiris itu umumnya muncul di sini ya. Contoh ini visits from host tadi ya, apa namanya, kunjungan dari host tadi. Ya kita lihat di sini yang nol, ini satu, ini minus gitu ya. Nah ini kita lihat bahwa di sini antara minus satu, sorry, saya minum bentar ya maaf. Ini S itu adalah S itu adalah standar deviasinya ya. Ingat tadi standar deviasi kita bilang apa. Jadi ini minus itu bukan minus jumlah datanya, tapi satu minus satu standar deviasi
sampai dengan plus 1 standar deviasi, itu jumlahnya 68%. Itu secara empiris. Jadi tadi kan plus minus ya, kita punya min ya rata-rata lalu plus minus standar deviasi. Itu kita kalau kita masukkan datanya itu 68% itu akan berada pada rata-rata atau taruh nol rata-ratanya plus minus 1 standar deviasi. Nah, kalau kita punya data atau kita kumpulkan datanya gitu ya, plus minus 2 standar deviasi itu udah akan mencakup 95%. Kalau plus minus 3 standar deviasi, datanya itu sudah 99,7%. Yang 0,3% di mana? Itu outliers gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seringkali ini yang harus kita jelaskan atau kita pelajari untuk menjelaskan nanti di apa namanya statistik yang satunya tadi, yang inferensial tadi. Ini kan distribusi ya, sorry, deskriptif ya. Nanti yang statistik inferensial ini dipakai di sini. Jadi kita nggak perlu studi semuanya, kita studi aja yang ini 68% itu udah bisa menggambarkan dan lain sebagainya ya. Oke, dan kemudian kita lihat nih eh, ini mengubah menjadi set scores ya ini nanti Bapak Ibu coba aja ya. Oke ini kalau kalau ini sebenarnya kalau distribusi gini kita geser gitu ya. Standar minnya bukan nol tapi 1,5 atau 2 atau 3 gitu. Gimana hasilnya kan gitu ya. Itu pakai Z. Tapi udahlah kalau ini belum ini susah dipahami biarin aja ya. Oke, tapi ini adalah hasilnya. Hasil case yang depan tadi. Apakah eh, 500 lagu yang berbeda itu bisa masuk di iPod Shuffle tadi yang punyanya Apple tadi ya. Karena di sini ya because of variation karena adanya banyak variasi, tidak semua playlist atau koleksi, playlist tahu ya daftar lagu-lagu itu dari 500 lagu akan fit gitu ya. Ya, contoh misalkan kalau 500 lagu itu semuanya yang panjang-panjang, pasti tidak bisa masuk ke iPod gitu ya. Tapi ya, kalau kita lihat typical song size, jadi pada umumnya song size itu ya. Kalau kita lihat tadi kan ya, eh, berapa tadi? Tadi kan kebanyakan di mana tadi ya? Sorry, ini tadi kan balik lagi ya ke depan ya. Kalau kita lihat tadi eh, song size tadi kita lihat di Nah, di song size ya, apa ukuran lagu itu kan moodnya adalah 3 sampai 4 megabyte ya. Jadi artinya apa? Kalau 4 kali 500 itu baru 2 giga kan gitu ya. Artinya apa? Artinya bisa pada umumnya. Jadi ini kebanyakan eh, apa playlist atau koleksi lagu itu akan bisa masuk ke situ gitu ya. Tok typical song size-nya tadi kan 3 sampai 4 mega ya gitu. Sehingga 2 giga tadi kan size-nya dari iPod itu kan 2 giga. 2 giga kalau dimasukin 500 masing-masing 3 sampai 4 megabyte itu masuk kan gitu ya. Jadi we can say that most collections of 500 songs will fit. Nah, ini contohnya. Ini cara menghitung secara statistik gitu. Kenapa iPod bisa klaim aku ini ya walaupun 2 giga itu bisa 500 lagu karena setelah diselidiki secara statistik itu bisa masuk tadi. Kira-kira itu Bapak-bapak ya penjelasannya. Untuk ini menarik kan ya. Nah, best practice dan lain sebagainya monggo silahkan dibaca sendiri karena ini adalah self-explanatory dan sebelum selesai saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak maupun Ibu ya yang memperhatikan dan jangan lupa untuk membuka eh, add link Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian untuk menemukan video ini, ditambah juga menemukan slides dan juga menemukan tugasnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi, siang, sore, malam.